Novel audio Pagoda Pancer yang ke-128. Novel gratis tanpa aplikasi, dan tersedia tiap hari bersama Suara Serak. Cerita pun berlanjut. Makam iblis misterius, sarkofagus kuno. Di bawah serangan gabungan dari 5 Raja Iblis, sarkofagus itu meleduk ke langit. Dalam sekejap, lingkaran sihir berwarna darah yang megah dan tak tertandingi beredar di kehampaan tempat energi iblis berputar, dan bayangan iblis tak tertandingi tiba-tiba muncul di dunia. Ketakutan langsung memenuhi halaman suci abadi Fana, Pulau Xuan Huang, Desa Biyun, Del. Di dalam semua orang, Qi Zhao, Xing Yuanpei, dan iblis masih tergerak saat ini. Mata semua orang tertuju pada sosok iblis di kehampaan. Di dalam lingkaran sihir berdarah, bayangan iblis melayang dengan tenang di langit. Itu adalah manusia. Lebih tepatnya, itu adalah seorang wanita. Namun, energi iblis yang memancar dari badannya sangatlah besar. Bahkan aura iblis dari 5 Raja Iblis tidak sebaik miliknya. Walaupun makam iblis ini sudah ada sejak lama, namun mahiyat iblis tersebut masih sangat terawat. Dia menutup matanya dan melayang di sana dengan tenang. Dia berpakaian salju dan biru dan memiliki rambut putih. Kelihatannya dingin dan halus. Penampilannya tiada taraf, wajahnya seperti diukir, hidungnya mancung, bibirnya berbentuk halus, dan kulitnya seputih salju. Dia seperti mutiara paling cemerlang di dunia. Namun, kecantikan yang tak tertandingi sebenarnya adalah eksistensi yang disebut satu iblis selama berabad-abad oleh orang-orang dari klan iblis. Raja Iblis dengan sayap di punggungnya, badan kadal dan tentakel di bawah badannya tertawa tajam. Layak menjadi mahiyat iblis dari iblis paling kuno. Aura iblis ini lebih kuat dari iblis berdarah murni seperti kita. Lalu, Raja Iblis kadal dengan sayap di punggungnya langsung menyerbu menuju mahiyat iblis. Mahiyat iblis dari iblis abadi ini milikku. Hus-hus. Lebih dari selusin tentakel terbang menuju mahiyat yang menakjubkan itu. Namun, saat ini terjadi kecelakaan. Saat tentakel Raja Iblis kadal menyentuh mahiyat yang menakjubkan itu, mereka tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh kumpulan cahaya berdarah. Ruang berguncang, situasinya berubah, dan Raja Iblis kadal terkejut. Kemudian, cahaya dan bayangan berdarah menyerbu. Cahaya dan bayangan berdarah dengan cepat berubah menjadi pisau ajaib hantu sambil bergerak. Pisau ajaib hantu berwarna darah itu berbentuk seperti bulan merah dan mengenai kepala Raja Iblis kadal. Awan darah meleduk, dan Raja Iblis kadal dipenggal bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Saat mahiyat itu dipisahkan, ia mengeluarkan jeritan yang melengking. 4 Raja Iblis lainnya langsung terkejut. Dia belum mati. Dia masih hidup. Belum mati. Masih hidup. Kata-kata ini seperti sambaran petir yang lebih dahsyat, membuat kulit kepala orang mati rasa. Qi Zhao, Xing Yuanpei, dan Ai Mo juga terkejut. Di sisi lain, Xiao Nunu, Guan Rengui dan lainnya bahkan lebih ngeri. Di langit yang gelap, angin dan guntur bergulung, dan mahiyat iblis yang menakjubkan itu perlahan membuka matanya. Pulau besar sepertinya ditelan oleh energi iblis. Itu adalah sepasang mata yang dingin dan kejam. Tentu saja, matanya yang indah, dan rambut panjangnya yang berwarna salju membuatnya tampak semakin sempurna dan glamor. Mahiyat iblis membuka matanya dan melangkah ke dunia. Di sekelilingnya, iblis menari dengan liar. Jika kamu berani membunuh saudaraku, kamu pantas mati. Troll yang berjalan tegak, yang memiliki badan manusia dan kepala banteng, meleduk dalam kemarahan yang mengerikan. Aku ingin kamu membayar harganya. Raja Iblis dengan badan dan kepala banteng meninju iblis wanita yang menakjubkan itu dengan pukulan, dan pukulan keras itu seperti meteorit, bergegas menuju lawan. Iblis wanita itu terlihat tenang dan tidak mengelak dari serangan Raja Iblis Minotaur. Ada kilatan di matanya, dan detik berikutnya, susunan rune berwarna darah muncul di depannya. Kekuatan tinju yang agung itu seperti menghantam langit yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan itu meleduk dan tersebar ke segala arah. Meskipun kekuatan Raja Iblis Minotaur sangat kuat, sulit untuk menembus formasi rune. Kutu kupret. Raja Iblis bertanduk menghembuskan api dari matanya, ia meningkatkan kekuatannya lagi, dan seluruh badannya tersulut dengan nyala api iblis. Kemudian dia bergerak maju dengan kekuatan, mencoba menerobos formasi rune berdarah. Lingkaran rune berputar seperti roda ajaib.
Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang diberikan iblis bertanduk, pertahanan di depan iblis wanita yang menakjubkan tetap tak tergoyahkan. Segera setelah itu, iblis perempuan itu mengangkat tangannya dan mengeluarkan cambuk putih panjang. Cambuk panjang itu meluncur ke depan Raja Iblis bertanduk seperti sambaran petir. Raja Iblis bertanduk tanpa sadar melangkah mundur, tapi masih terkena pukulan di dada. Cambuk panjang itu mengandung kekuatan yang menakutkan, dan dada Raja Iblis bertanduk itu tiba-tiba terkoyak. Saat baju besi ajaib itu meleduk, daging dan darahnya terbang langsung. Raungan, "Aku akan mencabik-cabikmu." Sebelum dia selesai berbicara, cakar iblis jatuh dari langit, seperti gunung besar, menekannya. Terdengar suara keras, bumi pecah, dan iblis bertanduk besar itu diledukkan menjadi bola daging cincang. Bagaimana itu bisa terjadi? Setan di belakangnya melebarkan matanya. Qi Zhao dan Xing Yuanpei masih terkejut. Dalam sekejap, dia membunuh dua Raja Iblis berturut-turut. Kekuatan iblis wanita ini sungguh menakutkan. Tiga Raja Iblis yang tersisa tidak berani gegabah sedikit pun. "Ayo bersama-sama." Wanita kutu kupret, kami membiarkanmu keluar, tapi kamu berani membunuh kami." Segera, ketiga Raja Iblis bergabung untuk menyerang, dan mereka bergegas menuju iblis wanita. Wus, Deus, Deus. Tiga kekuatan melancarkan serangan dahsyat pada saat yang sama, dan energi sihir bertabrakan di kehampaan, menyebabkan kekacauan yang lebih kacau. Pada saat ini, suara keras datang dari belakang medan perang. Rentu Qi Zhao menyipitkan matanya. Dia berbalik dan melihat bahwa gedung penjara tempat Ning Yu, Lu Jin dan Wu Lei ditindas telah terbalik. Hanya Xiao Nunu dan Guan Rengui yang terlihat kekuatan yang kuat. Jelas sekali, memanfaatkan kekacauan di atas makam iblis, Xiao Nunu dan Guan Rengui mengambil kesempatan untuk menyelamatkan tiga pemimpin Akademi Suci Abadi Fana. Ning Yu, Lu Jin, dan Wu Lei muncul satu demi satu. Saat menyaksikan kekacauan saat ini, wajah ketiga orang itu kaget sekaligus bingung. "Apa yang terjadi?" Lu Jin bertanya pada pejabat itu. Yang terakhir menjawab, "Satu kabar baik, satu kabar buruk." Kabar baiknya adalah pemilik makam iblis bukanlah kelompok iblis yang sama. Dan kabar buruknya adalah pemilik makam iblis itu. Makam iblis bahkan lebih menakutkan. Lebih menakutkan. Mendengar empat kata ini, Ning Yu, Lu Jin, dan Wu Lei menjadi tegang. Makam iblis sebenarnya terbuka. Sebelum mereka bertiga tahu persis apa yang sedang terjadi, aliran udara yang mengejutkan meleduk di atas makam iblis di depan mereka. Iblis wanita itu 1 lawan 3, tapi dia masih tidak lemah. Segera setelah itu, dia mengubah tangannya menjadi segel ajaib, dan roda ajaib berdarah berputar di belakangnya. Detik berikutnya, 3 rantai cahaya perak yang mempesona terbang keluar dari roda ajaib. Rantai ringan bergoyang dengan cahaya misterius dan bergerak sangat cepat. Ketiga Raja Iblis yang bergerak di sekitarnya terjerat erat dalam rantai ringan satu demi satu. "Raung, ayo kita pergi." Ketiga Raja Iblis itu seperti binatang yang dipenjara, berjuang keras tetapi tidak mampu membebaskan diri. Melihat situasi ini, Qi Zhao dan Xing Yuanpei tidak repot-repot mengurus Xiao Nunu, dan para pejabat kembali ke kelompok mereka. Keduanya segera bergegas menuju medan perang di depan. Namun, di saat berikutnya, iblis wanita yang menakjubkan itu melepaskan kekuatan iblis yang sangat menakutkan. Dia mengangkat satu tangan dan melambaikan jari putih panjangnya dari atas ke bawah. "Pergilah ke neraka." Tiba-tiba, 3 lightsaber berdarah jatuh dari langit, dan mendarat di atas 3 Raja Iblis dengan akurat. Bang, bang, bang. Lightsaber berwarna darah melewati badan, dan ketiga Raja Iblis itu melengking dan tajam. Sebelum Qi Zhao bisa menunggu, Xing Yuanpei punya waktu untuk mendekat untuk menyelamatkannya. 3 gelombang pedang berdarah bersilangan di kehampaan, dan 3 Raja Iblis yang tersisa semuanya terbunuh berkeping-keping. 3 gelombang pedang berdarah membentuk putaran ledukan yang sangat mengejutkan. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu segala arah, dan Qi Zhao, Xing Yuanpei, dan Ai Mo semuanya terpesona oleh kekuatan yang kuat ini. Dalam sekejap, semua raja dari 5 klan iblis dibunuh oleh iblis wanita yang menakjubkan. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Qi Zhao, Xing Yuanpei, Yi Mo dan banyak kekuatan iblis lainnya,
tetapi juga membuat semua orang di Akademi Suci Abadi Fana merasa mahtei rasa. Apakah ini? Mata Ningyu membelalak. Wajah kedua tuan, Lu Jin dan Wu Lai, juga pucat. Ayo pergi. Perintah Lu Jin segera. Wu Lai dan Ningyu segera berbalik dan mundur tanpa ragu-ragu. Ketika pejabat itu kembali, Xiao Nunu tidak berniat untuk tinggal. Bang! Di langit di belakang, energi iblis melonjak ke langit. Ada kilat dan guntur antara langit dan bumi. Awan iblis yang sangat besar, seperti batu kilangan, menyelimuti langit di atas seluruh pulau. Iblis wanita yang menakjubkan memandang ke daratan dengan wajah dingin, dan bayangan iblis besar terbentuk di belakangnya. Tekanan yang mengerikan itu seperti gunung, dan langit dan bumi tidak dapat menahannya. Qi Zhao berkata kepada Xing Yuanpei, segalanya sedikit tidak terduga. Pergi dulu. Detik berikutnya, dengan iblis wanita yang menakjubkan sebagai pusatnya, kekuatan besar meletus, dan kekuatan penghancur seperti badai merah menyapu segala arah saat pulau itu hancur, sejumlah besar kelompok iblis dan manusia melebur menjadi ketiadaan. Di atas kabut hantu di atas sungai hitam. Ups! Hus! Satu demi satu, sosok-sosok yang panik melarikan diri. Meskipun mereka meninggalkan pulau itu, tidak ada yang merasa lega sama sekali setelah bencana tersebut. Sebaliknya, semua orang merasa sangat cemas di dalam hati mereka. Karena semua orang tahu bahayanya belum hilang. Fiuh! Guan Rengui menginjak sepotiong kulit binatang. Potiongan kulit binatang itu bersinar dengan cahaya keemasan dan bergerak sangat cepat. Uji kalian, apa yang harus saya lakukan sekarang? Guan Rengui memandang Lu Jin, Ningyu, Wu Lai dan yang lainnya. Lu Jin berkata dengan suara yang dalam, kembalilah ke Akademi Suci Abadi Fana dulu. Pejabat itu kembali dan bertanya, meskipun itu jawaban yang benar, haruskah kita mempertimbangkan untuk melarikan diri secara terpisah? Tianheng dan yang lainnya memandang pejabat itu dengan heran. Qin Tianheng berkata dengan suara yang dalam, mengapa? Bukankah kita harus bersatu sekarang? Pejabat itu kembali dan bertanya, uji kamu, mengapa kita melarikan diri? Kamu, Qin Tianheng mengerutkan kening. Dia benar-benar ingin berteriak, mengapa kita melarikan diri? Bukankah karena kita tidak bisa mengalahkannya? Pejabat itu kembali, jadi jika kita berkumpul bersama, kita bisa mengalahkannya. Qin Tianheng terdiam. Xiao Nunu di samping juga segera berkata, ayo lari. Jika iblis perempuan mengejar kita, mereka semua akan mati. Petugas itu kembali dan berkata, lihat. Inilah mengapa aku lebih memilih kakak muda Xiao. Pokoknya, sekelompok orang tidak bisa mengalahkannya. Iblis wanita itu mungkin juga menyebar dan melarikan diri, sehingga peluang menyebarkan berita kembali ke pengadilan suci abadi Fana lebih tinggi. Lu Jin, Ningyu, dan Wu Lai tidak keberatan. Ayo pergi. Dalam sekejap, semua orang berpisah dan mengungsi. Sayap suci emas di belakang Xiao Nunu bergetar dan memimpin dalam berubah menjadi cahaya keemasan dan melompat ke langit. Setelah pejabat itu kembali, dia juga mencoba yang terbaik untuk memindahkan potiongan kulit binatang di bawahnya, dan cahaya jimat yang megah muncul di kulit binatang itu. Dengan suara, "Sua," dia pun melesat pergi. Qin Tianheng, Su Qiao, Ender Spirit, dan lainnya juga melaju kencang. Satu demi satu, sosok melewati sungai hitam kabut ilusi, dan bergegas ke gunung kelelawar raksasa Chang secepat mungkin. Kelelawar raksasa Changshan. Hus, hus, hus. Xiao Nunu berjalan melewati hutan lebat. Meskipun dia telah melarikan diri dari pulau, adegan sebelumnya dari iblis wanita yang membunuh 5 raja iblis secara berturut-turut masih melekat di benaknya. Rasa penindasan yang dibawa oleh iblis perempuan itu terlalu kuat. Wus! Tiba-tiba, sesosok badan muncul di samping Xiao Nunu. Kebetulan sekali. Kakak muda Xiao, apakah kamu juga melarikan diri? Orang yang datang tidak lain adalah Guan Rengui. Xiao Nunu mengerutkan kening, mengapa kamu mengikutiku? Guan Rengui berpura-pura tercengang, tidak. Aku juga memilih jalan ini. Petugas itu kembali ke pengemudi dan senjata ajaib terbang itu mengejarku. Tunggu aku, menurutku akan lebih aman jika aku pergi bersamamu. Dia berhenti dan melanjutkan, di usia yang begitu muda, tidak hanya itu kekuatan fisiknya kuat, tapi ilmu pedangnya juga luar biasa. Dan kamu juga bisa menyempurnakan senjata. Latar belakangmu pasti tidak biasa, kan? Xiao Nunu masih mengabaikannya.
Guan Rengui melanjutkan, jika kamu tidak berbicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Xiao Nunu sedikit tidak sabar, apa yang ingin kamu katakan? Guan Rengui menjawab, sederhana sekali. Menurutku kamu harus mengatakannya. Punya kartu truf untuk menyelamatkan hidupmu. Begitu iblis perempuan itu menyusul, maukah kamu membantuku? Segera setelah dia selesai berbicara, energi iblis yang mengejutkan meletus di hutan di belakang. Gelombang setan berwarna darah sangat besar, menyapu seperti banjir. Bumi hancur, dan tidak ada tumbuhan yang tersisa. Xiao Nunu mengerutkan kening dan berkata, mulut gagak. Sial. Guan Rengui segera tutup mulut. Hus. Hus. Mereka berdua segera mengerahkan seluruh badan mereka dan melarikan diri secepat mungkin. Dan di area di belakang mereka berdua, gelombang iblis berwarna darah menerobos hutan seperti binatang buas. Monster yang berlari langsung berubah menjadi abu. Kakak senior Su, kakak senior Qin, iblis wanita akan menyusul. Dalam aliran udara yang kacau, Roh Ender, Su Qiao, dan Qin Tianheng tidak terlalu jauh. Sial. Sepasang sayap perak di belakang Qin Tianheng bersinar seperti kilat. Meskipun dia bergerak sangat cepat, aura iblis di belakangnya semakin dekat. Su Qiao mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, cepat, jangan melihat ke belakang. Begitu dia selesai berbicara, gelombang udara berdarah menyapu di belakang mereka bertiga. Minggir, teriak Su Qiao. Hoa, hoa, hoa. Ketiga sosok itu segera bubar. Detik berikutnya, gelombang udara berwarna darah mengalir deras seperti angin dan awan, membuka jurang besar bersama dengan bumi, dan energi yang tak tergoyahkan meleduk di hutan pegunungan. Tanaman dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya, langsung berubah menjadi bubuk. Qin Tianheng, Su Qiao, dan Ender Spirit langsung terlempar. Bang bang bang. Mereka bertiga terjatuh ke tanah, dengan darah mengucur dari mulut mereka. Ayo pergi. Terlepas dari cedera mereka, mereka bertiga segera bangkit. Pada saat ini, angin dingin berwarna kabut menerpa, dan ribuan pola lampu merah bergegas menuju kaki ketiga orang itu. Sebelum ketiga orang itu bisa melarikan diri, gumpalan cahaya merah menyapu mereka. Tiba-tiba, mereka bertiga seperti terkurung, tidak bisa bergerak. Apakah ini? Mata Qin Tianheng melebar. Dia ingin melepaskan diri dengan paksa, tetapi merasa badannya benar-benar di luar kendali. Ribuan pola ajaib memenjarakan mereka bertiga dan bergerak langsung menuju alis mereka. Ah! Qin Tianheng meraung, seluruh badannya gemetar, dan pembuluh darah di badannya membengkak. Su Qiao dan Ender Spirit berada dalam situasi yang sama. Pola sihir misterius menembus alis ketiga orang itu dan berubah menjadi tanda berdarah. Mereka bertiga berhenti meronta satu demi satu. Di saat yang sama, mata mereka mulai menjadi hampa dan tak bernyawa, dan aura iblis yang kuat muncul dari badan mereka. Sekarang, Xiao Nunu, Guan Rengui meninggalkan gunung kelelawar raksasa Chang secepat mungkin. Kami datang, kata Guan Rengui tiba-tiba. Fiuh. Saat dia berbicara, pisau ajaib hantu merah terbang dari belakang. Minggir, kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Hus, hus. Keduanya berpencar, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Pisau ajaib hantu merah meluncur di antara keduanya. Dengan suara, kekuatan sihir melonjak, dan gelombang pisau melintasi area tersebut. Xiao Nunu dan Guan Rengui terpaksa segera berhenti. Hah! Segera, udara yang menusiuk tuling menyerbu, dan sosok iblis berambut putih berpakaian salju dan biru dengan penampilan tiada taraf menerobos lapisan kabut. Penampilan menakjubkan tak tertandingi di dunia. Alis merah muda yang halus, sepasang mata yang dingin, dan berkabut. Ini adalah keindahan yang langka di dunia, dan bahaya yang langka di dunia. Tepat ketika Xiao Nunu dan Guan Rengui hendak berpisah dan melarikan diri. Hoa, hoa, hoa. Tiga sosok berturut-turut muncul dan langsung memblokir rute pelarian mereka. Mengapa kalian bertiga masih di sini? Guan Rengui bertanya tanpa sadar, ayo pergi. Saya melihat Su Qiao, Ender Spirit, dan Qin Tianheng semuanya dipenuhi dengan atmosfer iblis yang misterius. Apa yang terjadi? Ekspresi Guan Rengui berubah. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, mereka diserang oleh energi iblis. Nafas mereka bertiga sangat dingin.
Dia tampak seperti hamba iblis yang tidak memiliki emosi. Pejabat Gui dan Xiao Nunu saling memandang dan langsung berteriak, "Mundur!" Dengan mundur, kedua orang itu segera bubar. Xiao Nunu berubah menjadi cahaya keemasan dan melarikan diri, dan pejabat Gui berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Pada saat ini, benar-benar tidak ada cara untuk peduli pada Qin Tianheng, Su Qiao, dan Ender Spirit. Lagi pula, sulit untuk melindungi diri sendiri. Iblis wanita yang menakjubkan melihat kedua orang yang melarikan diri, hatinya tidak tergerak. Segera, dia mengangkat tangannya dan menciptakan pusaran cahaya merah. Hus, hus. Putaran cahaya terbelah menjadi dua bagian saat bergerak, masing-masing mengejar Xiao Nunu dan Guan Rengui. Kedua pusaran cahaya itu bergerak sangat cepat, seperti sutra yang sangat tipis, dan dengan cepat menyusul keduanya. Aduh! Xiao Nunu menghindar, dan cahaya itu berputar di atas batu. Dengan suara yang keras, batu itu pecah berkeping-keping. Guan Rengui di sisi lain juga berbalik untuk menghindar, dan pusaran cahaya menghantam pohon besar, dan pohon itu langsung meleduk. Kedua pusaran cahaya itu meleduk satu demi satu batu besar dan menghancurkan satu demi satu pohon besar, tetapi kekuatan mereka tidak pernah melemah. Hus! Hus! Mereka sepertinya sudah mengunci Xiao Nunu dan Guan Rengui. Kemanapun mereka menghindar, Guangxuan akan mengejar mereka. Saya tidak bisa menghilangkannya. Guan Rengui mengerutkan kening dan wajahnya menjadi lebih serius. Xiao Nunu menjawab, "Aku juga." Tiba-tiba, Qin Tianheng, Su Qiao, dan Ender Spirit diam-diam muncul di belakang Xiao Nunu dan Guan Rengui. Ketiganya mengambil tindakan pada saat bersamaan. Cakar bersinar bersayap perak. Serangan pembunuh naga bulan jahat. Pisau darah bercahaya. Tiga kekuatan menghantam Xiao Nunu, dan petugas itu kembali ke depan mereka berdua. Tiga kekuatan memblokir jalan, dan kekuatan agung menyebabkan angin puyuh yang mengejutkan. Bersamaan dengan ledukan bumi, Xiao Nunu dan Guan Rengui langsung dihadang oleh rekan satu tim mereka. Detik berikutnya, dua sinar merah terbang tepat di belakang mereka berdua. Xiao Nunu segera berbalik dan meninju. Bang! Gelombang tinju melonjak, dan aliran turbulen meleduk. Guan Rengui juga berbalik dan membuang jarum emas Taiyan. Jarum emas bertabrakan dengan pusaran cahaya, dan kekuatan spiritual tiba-tiba keluar. Keduanya tersingkir hampir pada waktu yang bersamaan. Namun, sebelum Xiao Nunu bisa menunggu petugas itu kembali berdiri, dua pusaran cahaya merah muncul seperti angin puyuh. Kedua pusaran cahaya itu seperti sutra ilusi, mengurung mereka berdua di tempatnya. Xiao Nunu dan Gu Rengui sama-sama terkejut. Tidak bagus. Guan Rengui memandang Xiao Nunu dengan cemas. Saat berikutnya, cahaya merah menyala, dan susunan sihir misterius tiba-tiba muncul di kaki Xiao Nunu dan Guan Rengui. Setelah itu, untaian pola sihir seperti tentakel kecil, memanjat dan menyebar ke badan kedua orang tersebut. Energi iblis menyerang badan gong kita. Murid Xiao Nunu bergetar, dan dia menggunakan kungfu seluruh badannya untuk melawan kekuatan eksternal ini. Segera, garis ajaib berwarna darah mengambil alih badan kedua orang itu dan bergegas menuju alis. Bas! Badan kedua pria itu bergetar, dan mereka merasakan energi dingin mulai mengalir ke otak mereka. Apakah kamu akan dikendalikan? Guan Rengui mengertakkan gigi. Dia sekarang tahu apa yang terjadi pada Su Qiao, Qin Tianheng, dan Ender Spirit. Gumpalan garis ajaib menembus ke tengah alis, dan Guan Rengui serta Xiao Nunu merasa kesadaran spiritual mereka terseret ke dalam jurang. Kegelapan yang tak berujung menelan mereka. Tiba-tiba, Guan Rengui mengangkat tangan kirinya dengan susah payah. Di tangannya, dia memegang jarum emas yang tajam. Minumlah. Guan Rengui mengertakkan gigi dan menusukkan jarum emas Taiyan ke bahunya. Hiss! Serangkaian darah keluar, dan rasa sakit langsung menyebar ke seluruh badan. Jelas sekali, Guan Rengui ingin menggunakan rasa sakit untuk membangkitkan kesadarannya. Namun, Guan Rengui hanya terbangun sesaat. Detik berikutnya, kekuatan yang lebih mengerikan mengatasi rasa sakitnya. Mata Guan Rengui melebar, dan bagian putih matanya merah. Dengan gumpalan garis ajaib vertikal merah muncul di antara alisnya, mata Guan Rengui tiba-tiba menjadi kosong dan tak bernyawa seperti mata Qin Tianheng, Su Qiao, dan Ender Spirit.
Di saat yang sama, kesadaran dan jiwa Xiao Nunu terus tenggelam dalam kegelapan. Tetapi pada saat ini, aliran udara sejuk tiba-tiba melonjak ke seluruh badan Xiao Nunu. Segera setelah itu, semangat Xiao Nunu bangkit kembali, dan kesadaran yang seharusnya tenggelam ke dalam kegelapan terbangun lagi. Itu adalah batu giok spiritual. Berpikir pada dirinya sendiri. Giok spiritual adalah hadiah kedua yang diberikan kepada Xiao Nunu oleh roh halaman. Hadiah pertama adalah 8 tinju ilahi yang sunyi. Giok spiritual memiliki dua fungsi. Pertama, dapat menahan serbuan roh jahat dan mencegah pikiran spiritual dikendalikan oleh orang lain. Kedua, batu giok spiritual dapat memasuki dunia spiritual orang lain dan memperoleh informasi mendalam dari pikiran orang lain. Pada saat ini, batu giok spiritual dan badan emas kuno menciptakan lapisan pertahanan ganda untuk Xiao Nunu. Xiao Nunu, yang seharusnya mengendalikan pikirannya seperti orang lain, masih terjaga saat ini. Namun, sebelum Xiao Nunu sempat berbahagia, angin es berwarna kabut menderu, dan iblis wanita yang menakjubkan muncul di depan Xiao Nunu, Guan Rengui, Su Qiao, Qin Tianheng, dan Ender Spirit. Xiao Nunu tidak bergerak. Dia berusaha sekuat tenaga untuk terlihat sama seperti Guan Rengui dan Su Qiao. Dia tidak tahu apa tujuan sucubus itu. Saya tidak tahu mengapa pihak lain ingin mengendalikan pikiran beberapa orang. Iblis wanita yang menakjubkan memandang kelima orang di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Kemudian, dia melihat ke samping ke arah Xiao Nunu, matanya yang dingin sedingin angin dan salju. Ketika dia bersentuhan dengan tatapan iblis perempuan itu, hati Xiao Nunu tidak bisa menahan tegang. Apakah sudah ditemukan? Di pegunungan dan hutan, kabut ajaib memenuhi udara. Xiao Nunu menyentuh mata sucubus dan merasakan tekanan yang sangat besar di hatinya. Pada saat ini, Guan Rengui, Qin Tianheng, Su Qiao, dan Ender Spirit semuanya telah dikendalikan oleh iblis wanita. Adapun Guan Rengui, dia bahkan berada di tingkat budidaya, alam Grandmaster dan alam ekstrim. Ditambah dengan fakta bahwa iblis perempuan telah membunuh 5 raja iblis berturut-turut sebelumnya, Xiao Nunu merasa sangat gugup saat ini. Saat ini, sucubus berbicara. Mulai sekarang, kalian semua adalah hamba iblisku. Jika aku hidup, kalian akan hidup. Jika aku mati, kalian semua akan mati. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu tiba-tiba merasakan sengatan listrik menyebar ke seluruh badannya. Gumpalan pola sihir misterius menyebar dari badannya. Pola ajaib ini seperti raciun tarsal, muncul di lengan, leher, dan bahkan leher. Ketika pejabat itu kembali, Qin Tianheng dan 4 orang lainnya berada dalam situasi yang sama. Bahkan mereka berempat menundukkan kepala dan merenung secara serempak. Sampai jumpa, Tuan. Ucapan, sampai jumpa, Tuan, yang tiba-tiba membuat hati Xiao Nunu semakin tegang. Kali ini rahasianya pasti terungkap. Tentu saja, dengan kemampuan iblis wanita, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Xiao Nunu sudah bangun. Iblis perempuan itu memandang Xiao Nunu dengan wajah tenang, meskipun kamu telah lepas dari kendali mental. Badanmu masih terikat oleh kekuatanku. Akan mudah bagiku untuk mengambil nyawamu. Benar saja, tidak mudah menipu pihak lain. Apa tujuanmu? Iblis perempuan itu menjawab, bukan ini yang seharusnya ditanyakan oleh pelayan iblis. Jika kamu ingin bertahan hidup, jadilah seperti mereka berempat. Xiao Nunu berkata, kami tidak punya dendam padamu. Aku menjagamu di sisiku, tentu saja itu akan berguna. Setelah mengatakan itu, sucubus berbalik dan pergi. Hah! Gaun biru salju berkibar tertiup angin, dan dia melangkah ke dalam kabut dan debu, sosoknya dingin dan halus. Qin Tianheng, Guan Rengui, Su Qiao, dan Ender Spirit mengikuti secara langsung. Mereka memancarkan atmosfer iblis yang aneh, seolah-olah mereka telah kehilangan kemampuan berpikir, dan sama kosongnya dengan penjaga yang setia. Xiao Nunu mengerutkan kening dan melihat ke arah garis ajaib berdarah di lengannya, dan kemudian tidak punya pilihan selain mengikuti. Meskipun kesadaran mentalnya belum terkendali, dari sudut pandang iblis perempuan, tidak banyak perbedaan antara dirinya dan 4 orang lainnya. Lupakan saja, apapun yang terjadi, mari kita stabilkan dia dulu. Pada titik ini, Xiao Nunu hanya bisa menunggu penyelamatan dari Akademi Suci Abadi Fana. Waktu malam, halaman suci abadi yang fana. Satu demi satu,
sosok-sosok bergegas menuju aula yang megah dan mewah. Aula utama disebut Mortal Immortal Palace. Ini adalah tempat di mana para pejabat senior Akademi Suci Abadi Fana mengadakan pertemuan penting. Di Istana Abadi Fana, sekelompok tetua tingkat tinggi sudah berada di tempatnya. Bagian tengah aula, masih ada 3 sosok yang berdiri. Ketiga orang tersebut adalah Lu Jin, Ning Yu, dan Wu Lai yang memimpin misi. Wakil dekan, hanya itu yang aku katakan. Lu Jin menatap serius ke arah seorang lelaki tua tepat di atas aula. Orang tua itu berusia sekitar 60 tahun, mengenakan jubah ungu, mahkota ungu di kepalanya, dan memegang tongkat emas hitam di tangannya. Orang tua itu adalah salah satu wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana, Sang Heng. Orang lain memiliki janggut setengah putih dan mata tajam. Meskipun dia tidak tinggi, aura yang dia pancarkan sangat kuat. Berapa banyak siswa yang hilang kali ini? Sang Heng bertanya. Ning Yu mengertakkan gigi dan berkata, kami belum menghitung statistiknya, tapi... Pejabat itu kembali, Qin Tianheng, pendatang baru Xiao Nunu yang membuat khawatir roh Akademi 2 kali dalam beberapa hari terakhir, dan Master Pedang Jahat murid Su Qiao dan yang lainnya juga telah kembali. Tidak kembali ke halaman. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba ada keributan di aula utama. Apa? Para pejabat belum kembali. Ini adalah siswa, tingkat Tianxuan. Dan Qin Tianheng, dia juga seorang jenius dengan potensi besar. Kalau begitu, Xiao Nunu dan Su Qiao juga jenius yang sangat baik. Saya mendengar bahwa Xiao Nunu bahkan mengalahkan murid guru Jia Xiu, dan Xing Hao dalam pemurnian senjata. Ya, jika sesuatu terjadi pada Su Qiao, akan sulit bagi Master Pedang Jahat untuk menjelaskannya. Seperti yang kalian semua tahu, Master Pedang Jahat memiliki temperamen yang sangat aneh. Jika muridnya memiliki masalah, dia mungkin akan datang ke Akademi Suci Abadi Fana menimbulkan masalah. Mendengarkan diskusi di antara orang-orang di lapangan, Lu Jin, Ning Yu, dan Wu Lai tampak sangat jelek. Sebagai pemimpin misi ini, mereka harus memikul tanggung jawab utama untuk hal sebesar itu. Wakil dekan, kami bersedia kembali ke Gunung Kelelawar Raksasa Chang untuk menyelidiki identitas iblis ini dan pergerakan klan iblis selanjutnya. Ning Yu menghadapi Sang Heng dengan sikap tegas. Lu Jin juga berkata, kami bersedia menyerahkan jasanya dan melakukan yang terbaik untuk menemukan siswa yang hilang. Sang Heng sedikit mengernyit, ekspresinya terlihat cukup rumit. Misi ini bisa dikatakan gagal cukup buruk. Tidak hanya iblis yang menyebabkan pertempuran besar, identitas iblis perempuan juga sangat misterius. Hal yang paling penting adalah banyak mahasiswa yang keberadaannya tidak diketahui, dan kehidupan serta kematian mereka tidak pasti. Meskipun Akademi Suci Abadi Fana adalah tempat lahirnya jenius, dari tanah suci gudang abadi, mereka tidak bisa menutup mata terhadap kerugian sebesar itu. Sang Heng menghela nafas lega, lalu berkata kepada Ning Yu, Lu Jin, dan Wu Lai, kalian semua terluka, mohon tinggal dan istirahat sekarang. Klan itu adalah kecelakaan bahwa kami diberangkatkan. Sebelumnya, kami belum menerima gangguan apapun. Para iblis harus bersiap dengan baik kali ini. 2 hal terpenting saat ini adalah, pertama, cari tahu identitas dan latar belakang iblis perempuan. Kedua, temukan keberadaan mahasiswa yang hilang. Saya akan mengatur personel untuk mengambil alih masalah ini nanti. Ning Yu, Lu Jin, dan Wu Lai saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Semua orang tahu karakter Sang Heng, dan pihak lain mengatakan bahwa karena orang lain diminta untuk mengambil alih masalah ini, mereka tidak akan membiarkan mereka bertiga terlibat. Kemudian, Sang Heng memandang seorang pria berpakaian hitam di aula. Elder Sun, apakah ada informasi terbaru yang datang? Baiklah. Pria berbaju hitam, yang dipanggil Elder Sun, berjalan dan berkata, ini adalah berita yang baru saja kami terima, tentang 2 manusia yang membuka makam iblis. Begitu dia berkata ini, mata semua orang langsung tertuju pada pria berbaju hitam. Pihak lain melanjutkan, kedua orang itu adalah Xing Yuanpei, yang berada di peringkat ke-37 dalam daftar pembunuhan manusia, dan orang lainnya adalah Qi Zhao, yang berada di peringkat ke-39. Menurut informasi yang saya terima, kedua orang ini telah bersama-sama dahulu kala. Mereka memasuki Gunung Kelelawar Chang Raksasa, jadi kedua orang ini seharusnya terlibat penuh dalam rencana kekuatan iblis untuk membuka makam iblis.
Setelah mendengar kata-kata, daftar pembantaian manusia, hati sanubari semua orang menegang. Agak, di tanah suci gudang abadi, ada ratusan kejahatan dalam daftar pembantaian. Dan mereka yang memiliki kekuatan untuk masuk dalam 50 tukang daging teratas semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam. Sang Heng berkata dengan suara yang dalam, apakah ada informasi lain? Penatua Sun menggelengkan kepalanya, itu saja untuk saat ini, dan latar belakang kedua orang ini relatif rahasia. Selain itu, saya akan mengumpulkan lebih banyak informasi secepatnya. Mungkin, Sang Heng mengangguk. Ia juga mengetahui bahwa kejadian tersebut terlalu singkat untuk menerima informasi yang lebih efektif. Saya mengerti. Kemudian, Sang Heng mulai mengerahkan operator misi di belakang. Ning Yu, Lu Jin, dan Wu Lei juga meninggalkan istana abadi fana. Malam cerah dan bintang-bintang jarang. Di samping pondok jerami di lingkungan yang asri, sesosok parubaya berdiri sendirian di tepi danau dengan tangan di belakang punggung. Pria itu cukup kurus. Sepertinya dia baru sembuh dari penyakit serius. Saat ini, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Sepertinya dia telah pulih dengan baik, Tuan Luotang. Terdengar suara lembut. Pria parubaya kurus itu berbalik. Tuan Fan Yuan, Tuan Lu Jin, Penatua Ning Yu, mengapa Anda ada di sini? Pria parubaya itu melangkah maju sambil tersenyum. Lu Jin mengangkat alisnya, wow, kamu benar-benar mengenali kami. Sepertinya kamu tidak gile. Ning Yu juga berkata, kamu lebih energi daripada saat kamu berada di halaman luar. Sepertinya itu tidak akan memakan waktu lama. Saya bisa kembali ke halaman dalam. Luotang tersenyum, terima kasih kepada siswa halaman itu. Hah. Fan Yuan mengangkat matanya sedikit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu ingat apa yang terjadi sebelumnya? Luotang mengangguk, ya, aku ingat sebagian besar darinya. Aku ingat malam itu, ada seorang gadis kecil yang mengusir iblis itu. Dariku, aku masih ingat ada dua siswa lain yang menggunakan teknik pedang yang sama denganku. Orang yang disebutkan Luotang adalah Yan Ying, Xiao Nunu, dan Yin Fengqi. Malam sebelum ujian eksternal perguruan tinggi berakhir, Luotang dijebak dan distimulasi, jatuh ke dalam keadaan gile. Malam itu, Xiao Nunu, Yin Fengqi, Liang Mingtian, Luo Feihong dan lainnya bersama-sama gagal menekannya. Tanpa diduga, di saat-saat terakhir, seseorang menekan pikiran gile Membun Ni Luotang dengan kekuatan atribut kayu yang kuat. Orang itu adalah Yan Ying. Sejak saat itulah Luotang berangsur-angsur kembali normal. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang terlambat? Luotang bertanya. Anda harus tahu bahwa ini sudah larut malam. Jika Anda kesini murni untuk berkunjung, sebaiknya datang lebih awal. Jika tidak ada yang mendesak, sebaiknya jangan muncul saat ini. Fan Yuan pertama kali melirik Lu Jin dan Ning Yu di sampingnya. Lalu dia bertanya, Luotang, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu menjadi gile? Saat menyebutkan hal ini, sedikit embun beku muncul di wajah Luotang tanpa sadar. Setelah hening sejenak, Luotang menjawab, beberapa tahun yang lalu, saya memimpin tim untuk menjelajahi makam iblis berusia 1000 tahun. Di sana, kesadaran mental saya diserang oleh energi iblis. Sejak saat itu, sangat mudah untuk melakukannya. Kehilangan kendali atas emosiku. Luotang sepertinya tidak ingin mengingat kejadian masa lalu itu, jadi dia hanya mengucapkan beberapa patah kata tanpa menjelaskan secara detail. Kemudian, dia memandang mereka bertiga dengan bingung. Mengapa kamu menanyakan ini? Lu Jin dan Ning Yu saling memandang. Yang pertama berkata dengan sangat serius, Ning Yu dan saya menyaksikan pembukaan makam iblis. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, kemungkinan besar makam iblis berusia 1000 tahun itulah yang Anda pimpin untuk dijelajahi tim. Mendengar ini, ekspresi Luotang mau tidak mau berubah. Dia memandang Fan Yuan, Ning Yu dan Lu Jin di depannya dengan sedikit terkejut. Kamu pergi ke makam iblis itu. Aku tidak ada di sana. Fan Yuan menjawab, itu adalah tim yang dipimpin oleh Ning Yu, Lu Jin dan Tuan Wu Lei. Luotang memandang Lu Jin, apa yang terjadi? Lu Jin ragu-ragu sejenak, lalu menceritakan secara singkat kejadian baru-baru ini di Gunung Kelelawar Raksasa dan proses pembukaan makam iblis. Setelah mendengarkan, Luotang tampak tidak percaya.
Mereka bertiga bahkan samar-samar bisa melihat tangan masing-masing sedikit gemetar. Meskipun saya tidak melihat sarkofagus di dalamnya, energi iblisnya sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada iblis berdarah murni itu. Luo Tang menekan kegelisahan batinnya. Kali ini makam iblis dibuka, mungkin saja mungkin menyebabkan kekacauan di tanah suci gudang abadi. Fan Yuan juga sangat tersentuh. Dia menghela napas lega dan menjawab, "Ya. Manajemen senior sangat mementingkan masalah ini, dan kami menunggu instruksi dari atas kapan saja." Luo Tang mengepalkan tangannya dan bertanya, "Bisakah Anda membantu saya melamar Wakil Presiden Sang Heng?" "Sebentar. Saya juga ingin berpartisipasi dalam aksi selanjutnya." Mereka bertiga tercengang. "Tahukah Anda, Luo Tang hampir terjerumus ke jurang kehancuran abadi karena tindakannya itu. Apakah dia tidak takut jatuh ke rawa lagi? Saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dibayangkan. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di balik iblis wanita itu." Fan Yuan memandang ke pihak lain, "Tetapi bagaimana kondisi fisikmu?" Luo Tang sedikit mengangkat tangannya, "Kamu juga telah melihat bahwa aku dapat berkomunikasi denganmu secara normal, dan setelah periode kultivasi ini, kekuatanku juga pulih. Setelah mengalami dekaden begitu lama, inilah waktunya untuk mengabdi pada pengadilan suci abadi yang fana lagi." Tidak ada keraguan tentang kekuatan Luo Tang. Fan Yuan disebut sebagai Master Pedang di Akademi Suci. Adapun Luo Tang, dia selalu disebut Ahli Pedang sebelumnya. Kedua orang ini sangat terkenal di kalangan Master Akademi Suci Abadi Fana. Justru karena inilah Akademi Suci Abadi Fana tidak pernah sepenuhnya meninggalkan Luo Tang selama bertahun-tahun. "Saya akan menyampaikan ide Anda kepada Wakil Dekan, tetapi lolos atau tidak, itu bukan terserah saya," kata Fan Yuan. Luo Tang mengangguk, "Terima kasih." Lu Jin juga melangkah maju dan menepuk bahu Luo Tang, menantikan untuk bertarung bersama lagi. Luo Tang dengan sungguh-sungguh menjawab, "Yah, tidak peduli dari mana asal-usul iblis itu, kami akan mengalahkannya." Suatu malam berlalu dengan tenang. Bagi mereka yang berada di biara suci abadi Fana, itu adalah malam tanpa tidur. Bagi Xiao Nunu di sisi lain gunung kelelawar raksasa Chang, itu juga merupakan malam yang penuh kewaspadaan. Malam memudar dan fajar tiba. Kelelawar raksasa Changshan. Lembah terpencil. Di lembah, ada altar yang lebih tua. Altar tersebut seharusnya digunakan untuk ibadah oleh beberapa jenis kelompok etnis. Karena kejahatan yang merajalela pada masa ini, beberapa suku dan suku yang tinggal di sekitarnya mengungsi dan berpencar, sehingga tidak ada seorang pun di sekitarnya. Di sisi altar terdapat platform batu. Guan Rengui, Qin Tianheng, Su Qiao, dan Mo Yingling berdiri di 4 sudut platform batu. Keempat sosok itu seperti penjaga pelayan iblis yang setia, menjaga orang-orang di atas platform batu. Iblis wanita yang menakjubkan itu duduk di tengah platform batu, matanya sedikit tertutup, seolah-olah dia sedang mempraktikkan semacam keterampilan sihir. Xiao Nunu berdiri di tempat yang tinggi. Sebagai satu-satunya pelayan iblis, di antara 5 orang yang memiliki kemampuan berpikir, Xiao Nunu diam-diam mengamati iblis perempuan itu sepanjang malam. Aura pihak lain bergantian antara kuat dan lemah, membuat orang merasa tidak stabil. Namun, Xiao Nunu tidak pernah berani bertindak gegabah. Dia tidak berani mencari kesempatan untuk menyebarkan berita bahwa dia ada di sini. Bagaimanapun, iblis wanita ini memiliki kekuatan magis yang besar. Jika dia membuat marah pihak lain, mereka berlima akan berada dalam bahaya. Setidaknya untuk saat ini, nampaknya iblis perempuan ini tidak berniat menyakiti nyawa mereka. Yang terbaik adalah bisa menstabilkan lawan. Tiba-tiba, hati Xiao Nunu menegang, dan tanpa sadar melihat keluar lembah. Seseorang akan datang. Sejak membawa giok spiritual di badannya, persepsi Xiao Nunu menjadi beberapa kali lebih tajam dari sebelumnya. Bahkan gerakan sekecil apapun bisa dirasakan. Di saat yang sama, iblis perempuan yang duduk di platform batu perlahan membuka matanya. "Pergi dan lihat." Xiao Nunu ingin bertanya kepada pihak lain apakah dia diizinkan pergi, tetapi ketika pejabat itu kembali, Qin Tianheng, Su Qiao, dan Ender Spirit semuanya berdiri tak bergerak, jadi jawabannya sudah jelas. Sepertinya bisa berpikir bukanlah hal yang baik. Sucubus mengendalikan beberapa orang dan menjadikan mereka bertindak sebagai pelayan iblis.
Dibandingkan dengan 4 orang yang jiwanya di penjara, Xiao Nunu mampu menerima lebih banyak instruksi. Segera, badan Xiao Nunu bergerak dan berubah menjadi cahaya keemasan dan bersinar. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu mendarat di atas batu besar di luar lembah. Di depan, selusin sosok dengan aura dingin sedang menuju ke sini. Tepat ketika Xiao Nunu hendak memperingatkan semua orang tentang bahaya di sini, orang-orang itu juga melihat Xiao Nunu. Mata pemimpin itu berkilat dingin. Targetnya telah ditemukan. Bunuh. Dengan perintah, semua orang bergegas menuju Xiao Nunu. Sesosok bergegas ke depan Xiao Nunu seperti seekor harimau menerkam makanan, dan menebasnya dengan pedang besar. Xiao Nunu segera menghindar. Energi pedang yang mendominasi jatuh, dan batu besar di bawah Xiao Nunu langsung terbelah menjadi 2 bagian. Hah! Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Xiao Nunu mengerutkan kening, sedikit terkejut. Saat dia menghindari serangan pertama, sosok lain menyerangnya pada detik berikutnya. Kemah Teihan. Orang kedua memakai tangan besi. Di tangan besi, pola binatang muncul. Dia meninju, dan pukulan keras itu berubah menjadi bayangan naga yang ganias. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Nunu meleduk dengan kekuatan fisik yang kuat, diikuti dengan gelombang tinju emas. Kedua pukulan itu bertabrakan di udara, menyebabkan benturan energi yang hebat. Kemudian, kedua sosok itu saling menjauh. Xiao Nunu mengerutkan kening, ini semua adalah master. Sebelum Xiao Nunu bisa menstabilkan badannya, sebuah anak panah yang membawa cahaya guntur dan kilat menyambar tepat di depannya. Melihat dia akan dipukul, Xiao Nunu langsung memanggil pakaian suci kuno itu. Pakaian pertempuran emas yang mempesona menutupi badan Xiao Nunu, dan kemudian, tangan kanan Xiao Nunu menghadap panah. Diberkati oleh kekuatan badan emas kuno, kekuatan fisik Xiao Nunu sudah sebanding dengan kekuatan rendah senjata kelas kekaisaran. Itu adalah telapak tangan yang menghancurkan panah. Pola guntur yang kacau meleduk, dan energi indah meleduk. Xiao Nunu mampu bertahan tepat waktu, tapi serangan lawannya bahkan lebih cepat. 2 sosok lagi masing-masing melemparkan senjata roda gile. Fiuh! Kedua roda gile itu sangat tajam. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka menggambar busur indah di kehampaan dan melancarkan serangan menjepit ke arah Xiao Nunu. Sayap suci emas di belakang Xiao Nunu bergerak dan bersinar seperti cahaya dan bayangan. Kedua roda gile itu bertabrakan dengan keras, dan dampak yang kuat meleduk di langit. Hah! Xiao Nunu melintas ke langit di atas pintu masuk lembah dan memandang semua orang dengan wajah dingin. Setiap gerakan adalah pukulan mematikan. Sepertinya kalian semua ingin membunuhku. Kami telah menemukanmu. Sudah 3 hari sejak kamu kehilangan perlindungan pengadilan suci abadi fana. Hari ini, kamu pasti akan mati. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Awalnya, dia mengira mereka telah menemukan orang yang salah. Kini tampaknya orang yang mereka cari adalah diri mereka sendiri. Siapa yang ingin membunuhku? Xiao Nunu bertanya. Orang mati tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Bunuh. Orang mati tidak punya hak untuk bertanya. Bunuh. Tidak ada ampun sama sekali. Semua master meleduk dengan niat membunuh yang kuat dan melancarkan serangan kuat terhadap Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu menunjukkan ujung yang tajam. Jika kamu ingin aku mati, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Begitu dia selesai berbicara, aliran udara yang kuat keluar dari badan Xiao Nunu. Sayap suci emas di belakangnya melepaskan api yang membakar, lalu berubah menjadi cahaya dan bayangan dari depan dan bergegas menuju salah satunya. Pria itu mensibir, kamu tidak tahu ketinggian dunia. Penculik naga. Aum. Energi naga yang kuat meleduk dari badan pria itu, dan kemudian, tangan besinya terbuka, dan bayangan cakar yang besar jelajahi menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya seperti busur. Simbol, Desolation, seperti cermin melingkar muncul di langit di luar badan Xiao Nunu. Dalam sekejap, kekuatan spiritual antara langit dan bumi dengan cepat berkumpul menuju karakter, Desolate. Kemudian, jimat itu menciptakan seberkas cahaya dan menembus lengan Xiao Nunu. Seluruh lengannya ditutupi dengan petir dan diselimuti api suci. 8 tinju ilahi yang sunyi. Bas! Ruang bergetar hebat, Xiao Nunu bertemu cakarnya dengan tinjunya, dan melepaskan pukulan yang mengejutkan.
Kedua kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan gelombang energi melonjak. Pada saat ini, bayangan cakar naga di depan Xiao Nunu hancur berkeping-keping. Apa? Ekspresi pria itu berubah. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru menyilangkan tangannya dalam posisi bertahan. Sisa kekuatan dari 8 tinju ilahi penghancuran menghantam lawan dengan keras, dan energi besar itu meleduk di kehampaan. Badan harimau pria itu bergetar, dan mulutnya berdarah, dan dia terbang kembali. Xiao Nunu mensibir, kamu hanya memiliki kekuatan kecil ini, dan kamu berani berbicara begitu keras. Dari tempat itu, detik berikutnya, Xiao Nunu muncul di belakang pihak lain. Bang! Terdengar lagi suara teredam, dan dalam sekejap, sebuah tendangan keras menghantam punggung lawan. Orang yang mengalami kerusakan sekunder langsung menghantam tanah, meledukkan sejumlah besar debu dan kerikil. Kamu pencuri kecil, beraninya kamu bertindak begitu merajalela di depan kami. Ups! Sebuah bayangan menyapu tinggi ke langit, dan seorang pria bersenjatakan pisau menatap ke arah Xiao Nunu. Breaking the sky. Lawan meraih pisau dengan kedua tangan, dan cahaya indah meleduk pada bilahnya. Kiang. Pedang itu ditebas, dan pedang yang kuat itu seperti lingkaran cahaya bintang, menebas ke arah Xiao Nunu. Sayap suci emas di belakang Xiao Nunu berkumpul ke depan dan menggunakan perisai ganda untuk bertahan. Bang! Daogang menghantam perisai dua sayap, dan energi pedang tiba-tiba meleduk dan menyapu ke segala arah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan diri. Pengguna pisau itu tersenyum dingin, lalu menukik ke bawah dan mendekati Xiao Nunu. Sambil bergerak, pedang di tangannya dengan cepat terisi. Bas! Pada bilah pedang, api kesombongan menyala, dan orang yang menyeret pedang itu mengeluarkan pedang kedua, dan bayangan pedang bulan busur muncul kembali di kehampaan. Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan pedang lawan. Cang! Pisau dan telapak tangannya bertabrakan dengan keras. Saat suara seperti benturan lonceng emas menyebar ke seluruh langit dan bumi, gelombang kejut terjadi antara Xiao Nunu dan orang yang menyeret pisaunya. Masih ada keterkejutan di wajah orang yang menarik pisaunya. Kamu benar-benar bisa mengambil pisau kekaisaran tingkat rendahku dengan badan fisikmu. Xiao Nunu menunjukkan sedikit rasa jijai di sudutnya. Mulut, orang yang menugaskanmu untuk membunuhku, bukankah aku sudah memberitahumu? Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara, dan keras lainnya yang memekakkan telinga. Cahaya keemasan keluar dari telapak tangan Xiao Nunu, dan segel emas dengan kata, "Wan" tiba-tiba muncul. Kekuatan tolak yang kuat langsung mengguncang orang yang menyeret pisaunya kembali. Segera setelah itu, 5 kekuatan iblis yang menakutkan muncul dari badan Xiao Nunu. 5 kekuatan iblis itu seperti lentera yang berputar, berkumpul menuju segel emas dengan karakter, Wan. Segel surgawi 10.000 karakter. Dengan teriakan dingin, Xiao Nunu mendorong telapak tangannya, dan segel surgawi 10.000 karakter yang membawa 5 kekuatan iblis meleduk langsung ke arah lawan. Orang yang menyeret pisaunya tidak menyangka bahwa kekuatan fisik Xiao Nunu begitu keterlaluan. Setelah menahan serangannya, dia mampu melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Terburu-buru, hanya pedang horizontal yang ada di depan. Dentang! Segel surgawi 10.000 karakter menyerang dengan keras di depan orang yang menyeret pisaunya, dan 5 helai kekuatan iblis membentuk ledukan yang mengejutkan. Bang! Kekuatan besar menembus seluruh badan, dan badan orang yang menarik pisaunya bergetar, dan darah muncrat di punggungnya. Sebelum Xiao Nunu dapat menyusulnya dan memberikan pukulan terakhir, 2 master lagi melesat ke ketinggian yang sama dengan Xiao Nunu. Kedua empu ini menggunakan senjata flywheel. Ayo kita tangkap kamu tanpa ampun. Biarkan seluruh badanmu utuh, teriak salah satu dari mereka dengan tegas. Fiuh. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melemparkan roda gile di tangannya. Orang lain mengikutinya. Hoa. Kedua roda gile itu masing-masing membentuk busur yang anggun dan menyerang bagian vital Xiao Nunu. Namun di detik berikutnya, rantai besi hitam yang ditutupi tanda misterius terbang keluar dari telapak tangan Xiao Nunu. Rantai hitam itu diayunkan dengan keras. Bang! Bang! Kedua roda gile itu langsung terlempar oleh sulur ajaib. Itu pohon anggur ajaib. Seru seseorang. Jawaban yang benar.
Kemudian, dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, sulur ajaib di telapak tangannya tiba-tiba tumbuh dan meregang dengan liar, lalu berlari ke arah dua orang di depannya. Kedua pembunuh yang menggunakan flywheel sebagai senjatanya tak berani gegabah. Mereka berdua cukup mengenal pohon anggur ajaib. Senjata jahat yang dihasilkan oleh langit dan bumi ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. "Minggir," kata salah satu dari mereka. Kedua orang itu langsung berpencar ke kiri dan kanan. Hoa! Rantai besi hitam seperti ular piton melintas di antara keduanya. Tapi di saat berikutnya, tanaman merambat ajaib itu langsung membuat lengkungan di kehampaan, lalu berbalik dan menyusul salah satu dari mereka. Pria itu merasakan hawa dingin datang dari belakangnya, dan sebelum dia bisa menghindar, terdengar suara teredam. Suara, bang! Tanaman merambat ajaib menembus langsung melalui punggungnya. Hujan darah menari-nari, dan jeritannya menusiuk. Mata pria itu melebar, dan dia melihat tanaman merambat ajaib itu menembus dadanya dan menjulur ke depan. Rasanya seperti belalang ditusuk, sangat tragis. Tentu saja, Xiao Nunuke tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Lebih baik pergi tanpa mengantarnya pergi. Xiao Nunu berkata dengan dingin. Kemudian, cahaya keemasan mewarnai sulur ajaib itu ke atas dan ke bawah. Kekuatan besar disalurkan sepanjang rantai besi, dan pembunuh yang dadanya tertusuk tanaman merambat ajaib meleduk menjadi bola kabut darah. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah. Anak ini sebenarnya mempunyai kekuatan yang luar biasa, kata salah satu dari mereka. Pada usia seperti itu, dengan budidaya seperti itu, dia pasti akan tumbuh menjadi raksasa di tanah suci gudang abadi di masa depan. Aku tidak bisa mempertahankannya hari ini. Semua orang terkejut dengan kekuatan Xiao Nunu, tapi mereka juga lebih bertekad untuk membunuhnya atas kemauan pihak lain. Pemimpinnya segera berkata, "Masuk ke dalam formasi dan jangan beri dia kesempatan untuk bertahan hidup." Ya, segera setelah itu, semua orang mengerahkan keterampilan seluruh badan mereka pada saat yang sama dan melakukan berbagai segel. Formasi surgawi Mun Zanqing, mulai formasi. Bas, bas, bas. Tiba-tiba, formasi cakram cahaya Cian muncul di langit di belakang semua orang. Lebih dari selusin susunan cakram semuanya memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Seiring dengan aliran pola formasi yang indah, ruang di mana Xiao Nunu berada segera diblokir. Apakah ini? Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya, merasakan ancaman yang samar-samar. Pemimpinnya tampak bangga dan memandang Xiao Nunu seolah sedang melihat mayat. Menderita kemah Teihan, formasi surgawi Zanyuehen. Bunih. Dengan perintah, semua master mengerahkan formasi. Hus, hus, hus. Pedang cahaya hantu seperti bulan yang mengalir terbang keluar dari setiap lingkaran sihir biru. Setiap bilah cahaya sangat tajam dan penuh niat membunuh. Topan yang kuat terseret di udara, dan bilah cahaya hantu tiba-tiba melesat ke depan Xiao Nunu. Semuanya terhalang ke segala arah. Xiao Nunu segera mengaktifkan kekuatan sulur ajaib. Hancur. Rantai besi hitam mengelilingi badan Xiao Nunu, satu lapisan di dalam dan satu lapisan di luar, membentuk pertahanan menyeluruh. Tentu saja, orang-orang ini sudah siap. Formasi surgawi Mun Zanqing sangatlah kuat. Lebih dari selusin bilah cahaya hantu Cian menghantam pohon anggur ajaib, dan kekuatan spiritual mereka tiba-tiba meleduk, dan energinya melonjak. Satu demi satu, akibat dari energi terjalin dan terhuyung-huyung, langit berguncang tanpa henti, dan energi di luar badan Xiao Nunu bergetar. Tanaman merambat ajaib putus satu demi satu. Murid Xiao Nunu sedikit gemetar. Meskipun dia menahan pukulan itu, formasinya tidak berhenti beroperasi. Serangan kedua. Pemimpin itu tersenyum sinis. Formasi surgawi Feixing Yao. Tiba-tiba, formasi surgawi Mun Zanqing meleduk dengan fluktuasi energi yang lebih kuat. Semua orang menyerang pada saat bersamaan. Seketika, tombak tajam terbang langsung keluar dari setiap formasi cakram. Hus, hus, hus. Setiap tombak seperti meteor yang menembus langit. Dibandingkan dengan bilah cahaya hantu tadi, tombak ini memiliki daya tembus yang lebih kuat dan tingkat kematian yang lebih besar. Ekspresi Xiao Nunu serius, dan dia mengaktifkan keterampilan seluruh badannya, dan pakaian suci kuno sepertinya diwarnai dengan lapisan cahaya suci.
Saat sayap suci emas di belakangnya meleduk dengan cahaya guntur dan api, pertahanan Xiao Nunu mencapai titik tertinggi pada saat ini. Minumlah. Dengan raungan yang keras, cahaya keemasan pelindung badan tiba-tiba muncul di luar Xiao Nunu. Semua tombak mengenai cahaya keemasan pelindung badan, dan pertarungan antara perisai dan tombak terjadi pada saat ini. Meski tombaknya berhenti di tempatnya, cahaya keemasan yang melindungi badan Xiao Nunu terus tenggelam ke dalam. Pemimpinnya memiliki senyum mencemooh di wajahnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melawan. Semua orang meningkatkan keluaran kekuatan mereka dan mendorong ke depan dengan setiap tombak. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik Xiao Nunu, dia menunjukkan tanda-tanda penurunan saat ini. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, gelombang iblis melonjak, ruang tiba-tiba bergetar, dan semua tombak terbang di sekitar Xiao Nunu berubah menjadi bubuk. Meleduk seketika, langit dan bumi berguncang, dan semua master dari segala penjuru Xiao Nunu tersingkir. Ini dia, ekspresi semua orang berubah. Apa yang terjadi? Siapa? Hah! Sebelum semua orang bisa berdiri diam, di lembah di belakang Xiao Nunu, kabut ajaib berdarah bergulung seperti air pasang, dan sosok iblis tak tertandingi dengan penampilan menakjubkan tiba-tiba muncul. Di depan semua orang, bersambung,